Kita tahu ya minat dan bakat. Minat itu kemauannya, kesukaannya. Bakat itu kemampuannya. Gitu Ustaz ya. Nah, tapi bicara dalam wilayah kompleksitas pesantren. Pertama, ada santri yang sedang sukarela masuk pesantren, ada yang disuruh orang tuanya. Nah, kira-kira gimana Ustadz sendiri sebagai pembina pesantren ini, Ustadz? Maksudnya, anak yang dipaksa ini kan awalnya agak sulit, Ustadz. Gimana cara Ustadz melembutkan hati mereka, kemudian menerima dia sekolah di sini, Ustadz? Yang pertama, mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah Bang Kevin udah sampai lagi di Islamic Center Bin Bas, Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz, Ana jauh-jauh dari Jakarta karena tidak terima dengan beberapa komentar netizen, Ustadz. Jadi Ana kan akhir-akhir ini sedang gencar mereview pondok-pondok pesantren. Di mana diharapkan dengan itu orang tua jadi tahu, oh dekat rumah saya ternyata ada pondok pesantren ya gitu. Tapi komentar-komentar miring ini nggak bisa dibiarkan lama-lama, Ustadz. Karena mereka menganggap bahwa lulusan pondok itu nggak bisa jadi apa-apa. Paling jadi marbot, jadi tukang azan. Yang mana itu juga sebenarnya mulia gitu, Ustadz ya. Sebenarnya gitu. Cuman untuk berkehidupan, bersaing di dunia nyata dengan lulusan-lulusan sekolah negeri, sekolah pada umumnya, apa kira-kira yang bisa dipersiapkan pondok bekal untuk para santrinya, Ustadz? Jadi istilahnya mungkin ada penyaluran minat dan bakat gitu, Ustadz. Karena juga ada pendapat bahwa katanya di pondok itu santri terkekang, tidak tersalurkan minat dan bakatnya gitu, Ustadz. Sebelum berangkat ke sana, Ustadz, Ana mau tanya dulu, Ustadz. Kira-kira menurut antum sebagai seorang guru ya, Ustadz ya, yang sudah mengasuh santri sekian lama, apa pentingnya minat bagi santri, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Minat dan bakat ini sangatlah penting, karena kan seseorang itu kan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keunggulan-keunggulan, kemudian keistimewaan-keistimewaan. Tidak mungkin manusia lahir itu tidak membawa keistimewaan ataupun keunggulan. Maka yang menjadi tugas lembaga pendidikan adalah bisa membimbing ataupun mengajar dengan sesuai minat dan bakat dari peserta didik. Itu saja. Ya, karena apa? Ketika seorang itu bisa menemukan bakat dan minatnya, ini pembelajaran akan lebih menjadi menyenangkan. Oke, karena sesuai dengan apa yang dia sukai dan apa yang dia bisa kerjakan itu saja. Yang pertama adalah menyenangkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran akan lebih mudah untuk mencapai target yang kita harapkan, kemudian juga yang diharapkan oleh peserta didik itu lebih mudah. Ibaratnya kalau kita sering memberikan perumpamaan itu, kalau kita ingin mengasah kapak itu ya, kapak kan ada sisi tajamnya, ada sisi tumpulnya ya. Kalau kita sudah bisa menemukan bakat, kemudian minat dari peserta didik, ini seolah-olah kita mengasah dari sisi tajamnya. Oh benar. Jadi kedepannya lebih tepat gitu ya. Jadi kan yang pertama prosesnya mudah, kemudian kapaknya jadi tajam, kemudian si pengasah ini mudah melaksanakan prosesnya. Tapi kalau salah dalam mengasah ataupun salah dalam menentukan minat dan bakatnya, jadi kan yang diasah sisi tumpulnya. Yang pertama kapaknya nggak akan jadi tajam. Nggak akan jadi tajam. Kemudian yang kedua alatnya jadi rusak. Nah, kemudian capek kan. Betul. Itulah yang kita inginkan dalam proses pendidikan ini. Kita melihat kondisi dari peserta didik kita, kemudian kita ingin didik, kita ingin mengajarkan dengan metodologi yang sesuai dengan peserta didik kita. Oke. Ustaz, menarik Ustaz. Tapi kan gini Ustaz, kita tahu ya minat dan bakat. Minat itu kemauannya, kesukaannya, bakat itu kemampuannya. Gitu Ustaz ya. Nah, tapi bicara dalam wilayah kompleksitas pesantren. Pertama, ada santri yang sedang sukarela masuk pesantren, ada yang disuruh orang tuanya. Nah, kira-kira gimana Ustaz sendiri sebagai pembina pesantren ini, Ustaz? Maksudnya, anak yang dipaksa ini kan awalnya agak sulit, Ustaz. Gimana cara Ustaz melembutkan hati mereka, kemudian menerima dia sekolah di sini, Ustaz? Yang pertama kita adakan
yang namanya asesmen awal ya, diagnosa. Oh, oke. Iya, jadi kan ibarat kalau tadi disampaikan pertama kali masih ogah-ogahan, Iya, ya kan? masih terpaksa. Masih terpaksa. Itu kan perlu kita cari, kita diagnosa apa sih penyebabnya. Iya dong. Jadi nanti antara penyelesaian pemberian solusi antara santri yang satu dengan yang lain itu mesti berbeda. Nah, kita perlu adakan asesmen awal itu tadi untuk mengetahui kondisi ataupun kita sebut dengan diferensiasi ya, teman. Jadi kan ada perbedaan antara satu santri dengan santri yang lain. Itu tentu saja nanti kita akan analisa hasilnya, kemudian kita akan memberikan perlakuan yang tepat bagi santri tersebut. Oke, ya kan? jadi diperiksa dulu awalnya kalau Iya. ini yang suka hati insya Allah lah lebih mudah ke depannya. Tapi Iya. kalau yang terpaksa ini nih Ada butuh perlakuan khusus. treatment khusus. Iya. Oke, gitu. oke. Setelah kemudian berjalan Ustaz, masuk ke tahun kedua, tahun ketiga, nih anak-anak mulai tumbuh menjadi remaja. Mereka mulai mencari explore nih, mereka mau explore kira-kira apa yang dia suka, apa yang dia bisa. Namun kan nggak semua orang artinya gemar atau bahkan bisa bergelut di bidang keagamaan misalnya gitu Ustaz. Oke, ilmu agama adalah wajib dia tuntut gitu Ustaz ya. Tapi untuk bernikmat-nikmat di situ itu butuh pembiasaan gitu Ustaz ya. Nah, jadi ada yang mungkin minatnya satu sisi mungkin di olahraga atau mungkin di ilmu matematika, di ilmu-ilmu eksakta gitu Ustaz ya. Nah, kira-kira kalau di Binba sendiri apakah memfasilitasi hal seperti itu Ustaz? Iya. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa saya memberikan pengajaran, memberikan bimbingan, itu harus sesuai kadarnya. Ya, kemudian harus sesuai caranya dan lain-lain. Maka seseorang yang minat bakatnya itu mungkin kita sampaikan tadi ya, MIPA ya, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Itu kita berikan porsi lebih dengan yang memilih peminatan, contohnya bahasa. Yang peminatan nanti mulazamah, nanti kita berikan porsi lebih untuk belajar kitab-kitab para ulama, mutun-mutun ilmiah dan lain-lain. Intinya kita ingin memberikan pengajaran, pembimbingan sesuai dengan minat dan bakat. Ya. Ini maksudnya ekstrakurikuler Ustaz? Bukan, ini intrakurikuler. Oh, ini intrakurikuler. Intra, ya. Itu maksudnya masuk dalam kurikulum kah atau? Masuk dalam kurikulum. Oh, masuk dalam kurikulum. Jadi kan kita punya 6 peminatan ya. Yang pertama adalah ada 6 peminatan saja. Ada 6 ya. Yang pertama adalah keagamaan. Keagamaan itu nantinya akan diberikan materi-materi diniyah dan kesastraan dalam bahasa Arab. Seperti mustalah hadis, ulumul Quran, kemudian ada usul fikih dan yang lain-lain. Tujuannya nanti? Nanti bisa jadi guru PAI. Oh, Masya Allah. Kemudian nanti bisa jadi guru tafsir. Jadi ustadz mustalah hadis dan lain-lain. Dibekali dengan ilmu itu saja keagamaan tadi ya. Ya. Masya Allah, menarik juga tuh. Kemudian, berapa lama pembinaan atau peminatan itu Ustaz? Dari mulai kelas berapa dia boleh ikut pemilihan itu? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, itu di awal sudah kita petakan. Oh, sudah? Iya, jadi dari awal kita sudah meminta peserta didik untuk menyampaikan apa sih yang kamu inginkan, apa sih yang ingin dicapai dari semenjak awal antum masuk di sini, pertama ya. Kemudian nanti dengan berjalannya waktu di kelas 10, itu banyak kita berikan pemetaan terkait dengan kemampuan, kemudian dengan minat. Itu nanti matengnya itu ketika kelas 11. Iya, jadi nanti banyak peminatan itu kita berikan di kelas 11 dan kelas 12. Gitu. Ustaz Afwan, anak-anak ini baik itu SMP atau SMA tingkatannya Ustaz, kadang-kadang kan suka labil. Dia kira dia suka ini, ternyata kata saya nggak suka ini. Dia mau pindah, boleh Ustaz? Nanti ketika dia mau pindah, selama masih memungkinkan ketika nanti ketika dia kelas 11, kan tadi di awal kita sampaikan. Antum apa yang antum inginkan? Masuk Binbas ini apa yang antum inginkan? Kemudian dia menjawab, saya ingin jadi dokter.
Oke. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, dengar ustadz-ustadznya memberikan tasjih ataupun motivasi, Ustadz kayaknya anak pengen ke Madinah, Ustadz. Masya Allah. Nah, itu nanti ketika itu nanti dia bisa merubah pilihannya, peminatannya di kelas 11. Oke. Seperti itu. Oke, ya paham Ustaz. Jadi pertama ada keagamaan yang dimana itu dibekali banget ilmu agama untuk bisa menjadi guru agama yang kompeten lah Ustaz ya. Dan bisa berdakwah, bisa mengajar juga gitu Ustaz ya. Dan juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Betul. Iya, betul. Keagamaan juga. Keagamaan juga. Yang mana Binbas ini ternyata sudah muadalah oleh kampus Madinah. UIM dan juga beberapa kampus Timur Tengah yang lain Ustaz. Di mana lagi Ustaz kira-kira Ustaz? Kita kalau yang sudah kita dapatkan itu di Jamiatul Islamiyah Bil Madinah Al Munawwarah. Kemudian yang sedang kita usahakan ini di Najran of University, kemudian di beberapa kampus di Timur Tengah ya. Kita insya Allah dalam proses. Oke. Pokoknya tunggu aja update-nya teman-teman di Instagram Islamic Center Binbas, insya Allah diupdate semua Ustaz ya. Insya Allah. Jadi memang benar-benar terbuka lah jalur sana Ustaz ya. Itu tadi yang keagamaan Ustaz. Yang kedua ada apa lagi Ustaz? MIPA. MIPA itu singkatan dari matematika dan ilmu pengetahuan alam. Oke, matematika ilmu pengetahuan alam tadi ya yang suka mungkin hitung-hitungan, bikin roket gitu-gitu Ustaz ya. Iya. Nah, ini pelajarannya berarti bukan fokus, lebih berat kepada ilmu pengetahuan alam tadi Ustaz? Iya, seperti itu, ya. Kita tekankan, kita berikan beban ataupun materi sesuai dengan peminatan yang masuk di kelas tersebut, yaitu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kita berikan materi eksakta. Contohnya ini fisika. Jadi yang Bang Kevin sebutkan bikin roket itu kan, itu adalah untuk praktek sebenarnya. Jadi kan sering praktek di lapangan juga, membuat praktek bagaimana rumus ini bekerja dan lain-lain itu di fisika. Kemudian juga ada pelajaran kimia, kemudian ada pelajaran biologi, kemudian matematika peminatan. Itu kita berikan porsi banyak untuk supaya nanti mereka bisa belajar, kemudian bisa mewujudkan impian mereka ataupun harapan mereka, cita-cita mereka di mungkin perguruan tingginya masuk ke PTN, ataupun ke UGM, ke UI dan lain-lain, kita berikan kesempatan. Iya, menarik juga sih Ustaz ya. Jadi lulus pesantren tapi kuat di bidang MIPA-nya ya. Insya Allah. Ada nggak yang udah pernah kayak gitu Ustaz? Alhamdulillah ada banyak. Banyak yang dari Binbas? Masuk UGM gitu? Masuk UGM ada, masuk UI, ke Unair ada. Unair ada gitu Ustaz ya? Cuma Ustaz ini kan namanya anak-anak Ustaz ya, namanya remaja inilah. Jiwanya tuh kompetitif gitu Ustaz. Pengen, ini ilmu yang pelajaran di sini, coba kalau diadu oleh sekolah lain kira-kira bisa atau enggak, menang atau enggak, itu ada wadah lombanya nggak Ustaz? Ada, Alhamdulillah kemarin kita mengikutkan lomba Ikhwan dan Akhwat. Wis? Iya. Di mana Ustaz? Di Kabupaten Bantul, kita mengikutkan di KSM. KSM itu singkatan dari kompetensi Sains Madrasah. Kompetisi Sains Madrasah. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi antara madrasah-madrasah itu berkompetisi di bidang apa aja? Sains. Oh iya, sains aja ya kan. Fisika terapan, kemudian kimia terintegrasi dan lain-lain. Alhamdulillah santri-santri kita ada yang menang. Masya Allah. Baik itu di putra ataupun di putri. Jadi valid teman-teman. Artinya ilmu yang belajar di sini bukan ilmu bohong-bohongan karena nggak ada. Pas dilombain, diadu, alhamdulillah menang waktu Ustaz ya. Itu di KSM. Ada juga yang ikut lomba di Kemendikbud. Yang di OSN. OSN itu Olimpiade Sains Nasional. Alhamdulillah juga ada yang menang juga. Di Jakarta bukan? Bukan, kita yang baru tingkat kemarin tingkat kabupaten. Iya, kemudian ke provinsi. Itu lombanya ngapain Ustaz kalau betul? Ya itu tadi apa namanya ilmu-ilmu sains tadi. Gitu ya. Fisika, kemudian kimia dan lain-lain. Baik itu cerdas cermat atau bikin sesuatu yang pakai ilmu-ilmu fisika tadi Ustaz ya? Enggak, bukan cerdas cermat. Ini mengerjakan soal. Oh, mengerjakan soal. Iya. Kalau karena tidak ahli di bidang itu jadi nggak pernah kebayang lombanya gimana. Yang mungkin Bang Kevin tanyakan ada juga lombanya tapi apa namanya itu di cabang lain. Oke, iya. Mungkin ada juga cerdas cermat tapi mungkin bahasanya matematika dan IPA gitu ya. Tapi kebetulan waktu yang di KSM sama yang di OSN itu lombanya ini apa namanya berbasis tes. Kalau yang Bang Kevin sebutkan tadi kan apa namanya berbasis proyek kemudian praktek ada juga. Ada juga ya. Jadi memang
untuk daerah Jawa Tengah sendiri aja dan Yogyakarta khususnya tuh kayak wadah-wadah kompetisi seperti itu juga terfasilitasi dengan baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita juga kita kan madrasah formal ya. Iya. Madrasah formal artinya ketika pemerintah itu membuka kesempatan, maka kita diberikan hak untuk mengikutinya. Seperti itu. Artinya memang secara resmi Islamic Center Bin Bas ini juga diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan dari kementerian gitu saja. Alhamdulillah. Dan itu santri pas ikut lomba tuh gimana? Mental mereka ketemu anak lain siap kah? Apa deg-degan juga bagaimana, Ustaz? Itu boleh Ustaz? Ini ya mungkin menarik itu perlu kita sampaikan. Kan kita perlombakan beberapa kali ya. Ini mungkin ketika pertama kali kita mengutus waktu itu kan di kelas 10 ya. Mereka masih grogi dan grogi. Ya. Tapi kemudian di tahun berikutnya kita ikutkan lagi. Lebih siap? Iya, lebih siap. Alhamdulillah menang. Alhamdulillah, iya. Insya Allah. Itu dari kan, MIPA-nya tuh Ustaz ya? Iya, dari MIPA. Dari MIPA. Jadi keagamaan ada, MIPA juga ada. Dari segi bahasa tadi ada juga Ustaz? Ada. Jadi kalau bahasa ini sebenarnya baru tahun kemarin kita dapat izin dari Kemenak, tepatnya dari Kanwil Kementerian Yogyakarta. Ini kita udah resmi mendapatkan izin untuk membuka kelas bahasa. Wis, Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Jadi resmi buka kelas bahasa berarti dengan SDM-nya udah ada? Sudah ada, alhamdulillah. SDM sudah ada dan kurikulumnya sudah ter-ACC semua Ustaz ya? Sudah, kita kan setiap tahun harus mengirimkan KTSP ya. KTSP itu kan kurikulum satuan tingkat pendidikan. Sudah kita serahkan, kemudian itu udah melalui uji publik juga. Sudah direview oleh pengawas, kemudian direview oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang ada di DIY. Itu sudah mendapatkan ACC, alhamdulillah. Berarti memang secara administratif Binbas tuh termasuk yang patuh laporan juga. Alhamdulillah ya. Jadi kan karena ada beberapa sekolah kan yang kita sama-sama tahu kayak dah gampang dah gitu. Kalau Binbas insya Allah. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita cermati termasuk awal-awal. Ketika kita diminta, ini kita termasuk awal-awal. Alhamdulillah. Iya memang ya sebisa mungkin ya Ustaz ya kita lebih awal mencontohkan muslim lah gitu Ustaz ya. Apalagi ini Islamic Center Binbas gitu ya, khawatir segala macam. Oke, Ustaz, dari segi bahasa berarti guru-guru pengajar sudah ada. Alhamdulillah. Goalsnya nih apakah berbicara aja, apakah sampai bikin artikel, bagaimana aja sih? Kalau bahasa tuh gimana? Untuk tujuan ataupun standar kompetensi lulusan yang ada di kelas bahasa ini, kita yang pertama adalah santri ini bisa bercakap-cakap dengan menggunakan minimal 2 bahasa. Inggris dan Arab. Nah, kemudian sampai bisa mempelajari kesastraan dari kedua bahasa tersebut. Ya, kita kan mendalami di sastra, bukan hanya bisa percakapannya saja, tapi sampai ke sastranya. Istilah-istilahnya, kemudian kebudayaannya. Kemudian juga nanti goalnya adalah sampai bisa membuat artikel ilmiah dalam kedua bahasa tersebut. Baik itu Arab ataupun Inggris, seperti itu. Berarti goalsnya bukan cuma hanya mendengar dan berbicara, tapi juga menulis artikel ilmiah, ya. Nantinya mungkin bisa jadi ahli pidato dengan bahasa asing, ya. Insya Allah. Sudah pernah ada yang bisa, di? Alhamdulillah. Jadi kan seperti yang ditanyakan tadi ketika lomba tadi kan, ya kita juga mengikut kesertakan di lomba-lomba juga. Tadi kan di lomba khitobah ataupun pidato dengan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa Arab kita ikutkan juga seperti itu. Di daerah Jogja sini, Ustaz? Iya, pokoknya kan kita ketika ada kesempatan untuk kita bisa mengembangkan potensi kita, untuk bisa mengembangkan pendidikan kita, maka kita ikut di situ. Dan santri semangat banget tuh Ustaz ya, karena mau tanda kutip diadu nih sama sekolah lain gitu ya. Dia merasa dipercaya oleh sekolahnya, pasti kan secara psikologis mereka merasa bangga juga Ustaz ya. Nah itu pembelajarannya nanti seperti apa modelnya kalau bahasa tuh? Apakah memang betul-betul menggali dalam ataukah aktif bicara dan mendengar atau gimana Ustaz? Kemampuan bahasa kan ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah dalam segi kitabah, atau yang pertama kita urutkan ya, ada istima' itu mendengar, jadi bagaimana seorang itu
paham apa yang didengarkan itu pertama kali. Oke. Ya. Kemudian setelah itu kalam. Setelah bisa mendengar, kemudian bisa berbicara. Berbicara, Ya. ucapan. Kemudian yang ketiga adalah kitabah. Nulis. Iya, setelah bisa mendengar, paham apa yang diucapkan, Ya. kemudian bisa mengucapkan, kemudian dia mulai bisa menulis, Ya. ya, kemudian bisa membaca. Ini Oke. 4 kompetensi yang akan kita tuju di program bahasa tersebut. Ya, Itu dalam kelas bahasa dua-duanya dipelajari atau Anda pilih mau bahasa Arab atau bahasa Inggris? Kita bagaimana, Ustaz? ini kita gabungkan. Pokoknya Oke. ketika kelas bahasa, maka harus mempelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke, berarti Insya ada Allah. jadwalnya, Ustaz ya? Ada, ya. Ini ada hari bahasa Arab, ini hari bahasa Inggris, Ustaz ya? Iya, nanti kita menyesuaikan, ya baik itu nantinya kita akan sesuaikan dengan jadwal, yaitu fokus di hari ini bahasa Arab atau bahasa ini bahasa Inggris, atau bisa jam ini bahasa Arab, dan, kemudian setelahnya bahasa Inggris, yang menyesuaikan jadwal. Iya, iya, Masya Allah. Terus tadi udah ada keagamaan, ada MIPA, ada bahasa. Untuk yang olahraganya ada nggak, Ustaz? Kira-kira? Olahraga belum. Oh, olahraga Belum ada, ya. Jadi kan ada. Karena ini peminatan, Ustaz ya, Iya, bukan kalau ekskul mungkin udah ada. Oh, tapi, banyak ekskul. Tapi ini peminatan, jadi butuh tadi itu kurikulum yang Ya, khusus intra. dulu, ya Yang ya. intra kurikulum, maka seperti itu ya, Pak ngerti sih, Ustaz. Ya. Apa lagi kira-kira, Ustaz? Yang selanjutnya adalah peminatan tahfidz. Oh, tahfidz dipisahkan sama keagamaan itu, Ustaz ya? Iya, ini di peminatan tahfidz ini goal kita adalah sampai santri bisa menghafal 30 juz, Iya. tambah lagi mendapatkan sanad qiraah dari masyayikh. Masya Allah. Insya Allah Ta'ala. Nah, Mungkin 30 juz, Iya. kemudian dapat sanad qiraah iya, dari masyayikh di sini. Iya, alhamdulillah. Selama mereka bersekolah di bimbel sini, Ustaz? iya, insya Allah. Itu berarti harus yang ikut peminatan itu harus ada modal nggak, Ustaz? Atau Ini nanti sebagaimana kita sampaikan tadi di awal screening. tadi. Iya, jadi kan di kelas 10 itu nanti dari awal mereka kan ingin bersekolah ataupun ingin mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Ya. Tapi kan ketika di perjalanan mereka biasanya kayaknya berat. Kemudian Iya, iya. pindah dan lain-lain. Iya, iya. Itu nanti ketika mereka kelas 10, mereka menggali potensi mereka. Iya. Kemudian mengenali diri mereka, kemudian kita bantu dengan memberikan asesmen, Ya. kita bantu dengan memberikan konseling, sampai nanti ketika kelas 11 itu benar-benar mereka sudah mendapatkan dan sudah mengenal tentang siapa, Ya. ataupun apa yang menjadi bakat dan minat anak, seperti itu. Oke. Ustaz, kalau kita tadi minatnya di MIPA, misalnya ya MIPA atau bahasa, dia dari nol pun, kalau dia mau senang belajar, insya Allah cepat bisa tuh, Ustaz. Insya Allah. Tapi ini kan kalau Quran ini ada tahapan-tahapan Iya. nih. Katakanlah orang yang tahsinnya masih nol banget, tapi Iya. dia pengen banget bisa hafal Quran. Adakah penyesuaian target, Ustaz? Dari target 30 juz misalnya, ya udah kamu karena memang tahsinnya dari nol, tahsinnya dulu diperbaikin, terus pas tamat ya cuma dapat 10 juz gitu. Mungkin nggak, Ustaz? Kalau untuk jurusan tahfidz nggak mungkin. Oh gitu. Ya. Jadi nanti ketika kita screening tadi kan, yang memang kita targetkan di kelas tahfidz ini adalah yang nantinya mungkin untuk bisa sampai 30 juz dengan mutkin dan mendapatkan sanad. Oke. Ya. Oh yang oke. Berarti penyesuaiannya bukan pada targetnya tapi pada siswanya. Iya, Ya? jadi kan ada diferensiasi Iya. tadi kan, siswa tadi kan. Oke. Oh ini kayaknya lebih cocok di sini. Iya. Lebih cocok Paham, di paham. sini seperti itu. Nah, Berarti selain muridnya milih, santrinya pilih, guru atau ustadz di sini juga membantu mengarahkan, Ustadz ya. seperti itu. Jadi kalau dia minat banget di tahfiz tapi mungkin dasarnya kurang atau apa, nanti malah menyusahkan dia, kamu di keagamaan aja gitu Ya, ya. bukan seperti itu juga. Kan nanti ada peminatan yang kuat itu kan. Itu bisa mendongkrak kemampuannya. Oke. Ada yang seperti itu. Jadi kan gitu. ketika kita analisa dari diagnosa awal tadi, asesmen tadi, itu kan nanti muncul apa yang menjadi peminatan dari santri tersebut. Kemudian setelah itu, ketika kamu ingin tetap untuk melanjutkan cita-citamu seperti ini, maka ini yang harus dicapai. Kemudian targetnya ini kira-kira mau nggak gitu. Ketika dia mau berkomitmen untuk bisa lanjut di peminatan tersebut, ya kita silahkan. Oh, berarti kita tidak ada dikasih- pemaksaan, jadi tidak ada Paham, tidak ada apa namanya pemaksaan. Wah,
nggak mampu, nggak kita nggak sampai seperti itu. Iya. Jadi kan iya. yang kita dulukan adalah peminatannya. Oke. Seperti itu. Terkait dengan kemampuan, insya Allah bisa dikejar saat ya. Insya Allah. Jadi kan kita juga ada beberapa metode yang untuk bisa memberikan istilahnya bagaimana untuk mencapai target dengan waktu yang sudah kita tetapkan. Itu sudah ada metodenya. Ya. Mantap, Masya Allah. Saat itu tadi yang tahfiz. Ya. Tadi juga Anda baca ada mulazamah. Nah, ini Ya, apa mulazamah? Mulazamah itu adalah kalau kita mungkin pelajari secara bahasanya adalah ini adalah mungkin jadi seperti pembelajaran model-model yang seorang santri itu mulazamah ataupun dia konsen dengan syekhnya. Sampai nanti dia bisa mungkin di pelajaran-pelajaran tertentu, kemudian kitab-kitab tertentu. Biasanya belajar apa sih? Biasanya itu belajar kitab-kitab turos. Oke. Ya. Kemudian para ulama gitu. Iya, kitab-kitab para ulama. Kemudian juga kita minta untuk menghafal mutun-mutun ilmiah. Masya Allah. Ya, kan memang target dari pembelajaran mulazamah ini nanti mencetak seorang ulama. Masya Allah. Yang ahli di bidangnya. Oke. Ya. Nantinya juga yang ambil mulazamah ini ada kemungkinan untuk kuliah juga di Timur Tengah juga bisa saja. Kalau untuk kemungkinan kuliah di Madinah, itu semua santri Islamic Center bin Bas berkesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya Masya Allah. di Universitas Islam Madinah. Semua santri. Punya kemungkinan yang sama? Iya, kemungkinan yang sama. Karena kan ketika nanti lulus, nanti kan akan mendapatkan ijazah pondok. Untuk prosesnya tadi dibantu nggak sih untuk berkas-berkasnya segala macam? Orang kan mungkin ada orang nggak tahu nih harus siapin apa aja. Ntar sama pondok dibantu gitu, Seth? Insya Allah kita akan berikan bimbingan. Kemudian ketika nanti ada tes yang dibutuhkan, nanti kita akan fasilitasi dengan fasilitas yang ada di pondok. Oke. Jadi tadi ada keagamaan, ada MIPA, ada bahasa, ada tahfiz, ada mulazamah. Yang terakhir tadi baca ada IT, Seth ya? Keterampilan teknologi informatika. Informatika. Ya. Berarti dia apa? Main komputer kan Seth itu ya? Ya nanti ini kita fokus ke jaringan. Ya, bukan hardware-nya tapi ke jaringannya. Jaringan gimana maksudnya? Jadi kita fokus di pengembangan web, pembuatan web, kemudian bikin website gitu ya. Bikin website, perawatan bikin website. aplikasi-aplikasi yang seperti bermanfaat itu. gitu ya. Ada santri sini ada juga minat gitu, Seth? Ini kita tahun pertama. Jadi kita masih pengembangan. Jadi untuk nanti kalau santri yang sudah di dunia IT ada. Ada? Ada, ya. Lulusan sini? Ada, ya. Yang sampai sekarang kerja di dunia IT gitu? Iya. Gitu. Insya Allah ya. Dari editor di sebuah media gitu. Sebuah media. Kemudian juga ada yang menggulati sampai di kuliah di jurusan tersebut juga ada. Oke, Masya Allah. Jadi ada 6 tadi Seth ya? Iya. 6 peminatan yang jadi intrakurikuler di Islamic Center bin Bas. Ini berlaku untuk ikhwan dan akhwat Seth ya? Jadi ikhwan dan akhwat punya kesempatan yang sama mengikuti penjurusan-penjurusan ini gitu Seth ya? Dan bukan cuma diajarin tapi juga dilombakan, dalam arti kata diuji keilmuannya, diuji segala macam sehingga mereka merasa kalaupun memang kalah, mereka harus belajar lagi. Ketika menang pun mereka terus makin semangat belajar gitu ya. Dan 6 ini adalah di antara upaya Pondok bin Bas untuk menyalurkan minat dan bakat para santri agar santri bisa betah di sini. Dan pada dasarnya santri ya punya bekal ilmu agama. Jadi apapun jurusan yang diambil, apapun jurusan yang diambil, kita punya standarisasi ABATA. Betul. ABATA? Iya. Kemarin dikasih tahu tuh ABATA. Lupa. ABATA. Akidah. Akidah. Iya. Akidah benar. Akidah. Iya. Kemudian bahasa. Iya. Kemudian akhlak. ABA ya. Iya. ABATA. Akidah, bahasa, akhlak. Tahfidz. Dan akademik. Ya. Semua santri yang ada di Islamic Center bin Bas, mau apapun peminatannya, maka harus memiliki standarisasi ABATA ini. Jadi ketika jurusan teknologi informatika, tapi ketika ditanya akidah,
Iya. bisa dia. Benar, Iya. benar. Meskipun dia ahli IT, tapi ketika ditanya tentang masalah akidah, nggak ragu saja. Oh iya, Dia harus, punya iya, keyakinan itu saja. keyakinan, Masya Allah, betul. tabarakallah. Nah. Dan juga tadi saya sampaikan, itu terngiang sekali kepala anak saat menemukan minat dan bakat anak itu seperti menemukan sisi tajam pada kampak saja. Naam, sahih. Dimana kalau kita bisa menemukan sisi tajam itu dan kita asah di situ, maka akan lebih efektif dan efisien bagi si anak untuk belajar dan untuk berguna di masa depannya. Naam, ya. sahih. Masya Allah, Ustaz. Pesannya Ustaz untuk para pemirsa yang nonton ini, Ustaz. Ya, jadi mau masuk anak pesantren, nanya ntar bisa apa anak saya di pesantren? Tafadhol, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa anwalah amma ba'du. Kepada pemirsa channel Binbas TV. Iya, channel Binbas TV dan mau jadi apa, Ustaz? Iya, Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah untuk bisa nantinya untuk bisa santri ataupun peserta didik yang ada di MA ataupun Madrasah Aliyah Islam Kristen Binbas nantinya ketika masuk di lembaga kami, kemudian di ma'had kami, di madrasah kami akan mendidik, membimbing, mengajari sesuai dengan peminatan dan sesuai dengan bakat dari setiap individu ataupun setiap santri yang ada, baik itu ikhwan ataupun akhwat, putra ataupun putri, maka kita akan berikan pengajaran, pembimbingan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Maka dengan penyesuaian minat dan bakat tersebut, maka kita harapkan bakat ataupun potensi yang ada dalam peserta didik, dalam hal ini adalah santri, siswa kita, Madrasah Aliyah Islam Kristen Binbas, ini menjadi optimal, kemudian bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan, ya, kemudian bisa sukses di dunia dan akhirat, ya, insyaallah taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Syukran saja, jazakallahu khairan. Jadi para orang tua, terutama para orang tua milenial di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, nggak usah khawatir, masukin anaknya ke pondok, itu bisa jadi apa aja, tetap punya minat dan bakat, nggak harus tanda kutip jadi ustadz, meskipun kalau jadi ustadz juga bagus juga saja. Insya Allah. Itu makanya akhirat dunia insya Allah aman, ya. Para orang tua nggak usah khawatir, terutama jangan ragu lagi mendaftarkan, memasukkan anak-anaknya ke Islamic Center Binbas di Yogyakarta. Bang Kevin udah sering kali sini dan Bang Kevin berkali-kali kagum insya Allah dengan ma'had ini. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?